cukup terkejut melihat video saya kemudian dibandingkan dengan orang yang beruang. Apalagi orang tersebut orang sini, orang Malaysia. Ya saya kalah jauh. Saya ini hanya pekerja kuli harian saja. Namun saya juga tidak paham apa maksudnya, apa niatnya. Di sini saya hanya ingin mencoba untuk menjelaskan untuk sahabat-sahabatku semua, apabila saya menceritakan pengalaman saya kerja di Malaysia, gajinya berapa, itu sesuai pengalaman pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini kita bersembang-sembang dan bercerita kenapa orang Indonesia banyak yang bekerja di Malaysia. Untuk para sahabat-sahabatku semua, kita ini jangan mudah tersinggung, jangan mudah terasa, ya kan? Jadi kita bisa ambil sisi positif dari negara tetangga kita. Kenapa ekonomi negara tetangga kita itu terlihat cukup sangat maju. Dan ini bukan hanya ungkapan saya saja, tetapi dari beberapa YouTuber di Indonesia pun juga membahas tentang hal ini. Dan di sini saya hanya ingin sekedar memberikan info sesuai pengalaman saya bekerja di Malaysia. Kita jangan sampai merasa punya perasaan yang iri, dengki kepada sahabat-sahabat kita yang bekerja di Malaysia, ya kan? Apabila mungkin memberikan informasi tentang gajiannya, ya itu hanya sekedar informasi saja. Jangan sampai diambil hati gitu loh. Jangan sampai kalian tiba-tiba berkomentar gitu aja pamer, gaji sedikit aja narsis, gaji sedikit aja sok belaga. Sebenarnya bukan belaga ya, tetapi saya sebagai seorang perantau apabila mendapat gajian, tentunya itu merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri buat saya dan merupakan bentuk dari syukur. Alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia dapat gajian lancar terus. Itu yang saya sangat syukuri, bukan pamer, bukan narsis. Dan inilah beberapa faktor kenapa orang Indonesia itu lebih memilih bekerja di Malaysia. Ya meskipun ada netizen ya kan yang kadang-kadang membuat berita tidak sesuai fakta. Sekarang TKI Malaysia berpindah ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea. Tidak semudah itu sahabatku semua. Kita kerja ke Korea, ke Taiwan, ke Jepang, semuanya itu perlu kursus bahasa, kemudian kerjanya pun juga untung-untungan ya. Jadi nggak langsung daftar ke Korea bisa kerja ke Korea, enggak seperti itu. Karena saya pun juga banyak teman-teman TKI juga dari berbagai negara. Nah, di sini sahabat-sahabatku semua, ini hanya sekedar informasi. Jadi jangan sampai kita benci terhadap negara tetangga kita, jangan sampai kita berkomentar toksik, jangan sampai ya. Karena kita negara yang bersahabat sangat baik. Jangan seperti ya, nggak usah disebut lah. Sahabat-sahabatku semua. Oke, inilah alasan orang Indonesia bekerja di kebun. Jadi pekerja sawit kerjanya ngapain aja sih? Kamu harus tahu ini. Pada umumnya pekerja sawit terdiri dari dua tugas. Sebenarnya banyak sih, tapi aku sebutin dua aja. Yaitu tukang panen sawit sama tukang ngeluarin buah. Tukang panen, tugasnya ya manen buah. Tapi itu nggak mudah ya. Di video memang kelihatannya mudah, tapi sebenarnya nggak semudah ini. Betul sekali mas. Banyak faktor yang dibutuhkan untuk menjadi pemanen yang profesional. Menjadi pemanen itu dibutuhkan pengalaman bertahun-tahun untuk menjadi pemanen sawit yang bisa diandalkan. Tapi aku langsung bisa manen bang saat pertama kali masuk kerja. Bisa sih bisa, tapi kita nggak akan tahan sih, serius. Paling cuma 3-4 pohon sudah mau hamil kitanya. Makanya saat baru pertama kali masuk, biasanya kita akan menjadi tukang ngeluarin buah sawit. Nah, ini pekerjaan yang gampang ya, sekali lihat juga kita langsung bisa gitu. Tapi saat pertama kali itu biasanya kita kesulitan juga sih. Tapi nggak sesulit saat kita manen buah. Di sini kita ngeluarin buahnya pakai selabit ya. Kenapa pakai selabit? Ya karena kebanyakan medan di sini berbukit. Jadi selabit adalah alat untuk mengeluarkan buah sawit yang terbaik di sini teman-teman. Jadi gitu. Berat memang kalau untuk pekerja sawit, kalau yang nggak biasa.
Hal-hal yang harus kamu ketahui saat ingin menjadi kulit sawit. Kamu harus tahu ini. Meskipun kamu mendengar dan tergiur gaji kulit sawit itu besar, tapi kamu harus tahu juga bahwa pekerjaannya itu sangat sulit dan melelahkan. Jika kamu ingin menjadi kulit sawit, setidaknya menurutku kamu harus memiliki hal ini. Pertama, tidak punya pilihan lain selain menjadi kulit sawit. Nah, itu yang harus kamu miliki yang pertama. Jika kamu memiliki pilihan lain selain menjadi kulit sawit, garanti kamu akan menyesal telah memilih menjadi pekerja sawit. Karena nggak segampang itu, men. Kedua, kepepet. Ini hal yang wajib juga kamu miliki jika ingin menjadi kulit sawit. Kepepet dari apa? Misalnya umur udah 20-an ke atas, tapi nggak punya tabungan, nggak punya koneksi dan sebagainya, maka kamu boleh memikirkan opsi jadi kulit sawit. Atau kepepet pengen nikah, ada perempuan yang kamu suka banget dan pengen kamu nikahin, dan kamu nggak mau dia jadi Siti Nurbaya, terus kamu jadi Samsul Bahri. Nyesek sih. Maka segera cari opsi jadi kulit sawit. Kenapa aku bilang begitu? Karena jadi kulit sawit itu berat sekali. Kita harus menahan panas sengatan matahari. Kedua juga menahan emosi ketika sawitnya terjepit atau ngambek kayak gini. Hanya kulit sawit sih yang paham bagaimana kondisinya. Sabar mas, sabar mas. Waduh. Mana lebih berbahaya, duri sawit dari buahnya atau duri sawit dari pelepahnya? Kamu harus tahu ini. Sebenarnya untuk mengetahui mana yang lebih berbahaya itu tergantung sih. Tergantung bagaimana mekanisme kita terkena duri dari kedua bagian sawit ini. Atau di bagian mana kita terkena. Jadi itu tergantung banyak variabel sih. Tapi kalau kamu tanya kepadaku sesuai dengan pengalaman aku pribadi yang menjadi kulit sawit ini, maka aku akan menjawabnya dengan sepengalaman aku, ya kan aku lebih sering terkena duri dari pelepah sawit ini ketimbang buahnya. Dan lebih bahayanya duri dari pelepah sawit itu gampang sekali patah ya, sehingga saat kita terkena durinya itu seringnya masih ada di dalam dagingnya kita. Dan itu yang bikin nyiksa sih. Kalau duri dari buah sawit biasanya sulit patah dan alot. Daripada tertusuk, kita lebih sering terparut oleh duri buahnya sih, jadi gitu. Tapi balik lagi ya, ini cuma pengalaman pribadiku saja ya. Inilah hewan-hewan berbisa yang biasa ada di ladang sawit. Kamu harus tahu ini. Friedrich Nietzsche pernah mengatakan, "What doesn't kill you makes you stronger." Itu quote yang terkenal dari Nietzsche sih. Enggak. Kalimat yang paling terkenal dari dia itu, dia pernah bilang kalau Tuhan telah mati sih. Emang rada-rada sih Nietzsche ini. Tapi apa hubungannya dengan konten kali ini ya? Nanti di akhir video cuy, biar ada pesan moralnya gitu. Hewan berbisa yang sering ditemui di ladang sawit ini adalah ular. Ular memang banyak kita temui di ladang sawit. Saking seringnya kita bertemu dengan ular, kalau kita lihat kayak ya udah gitu. Tapi ular yang paling berbahaya yang aku temui itu ya ular katam tebu ini atau banded krait ini. Dari berbagai sumber yang aku baca, ular ini sangat berbahaya ya. Bisa bikin kita pindah alam gitu. Tapi saat aku beritahu kakakku tentang ular ini, kakakku malah bilang, "Man, kalau ketemu ular ini lagi, suruh dia manen sawit ya." Lah, maksudnya apa kak? Iya, soalnya ular itu kan banyak bisanya. Kedua adalah kalajengking raksasa. Enggak raksasa sih, tapi lebih besar dari yang pernah aku temukan di kampung halamanku. Dan ini lumayan banyak dan cukup buat kaget gitu. Masalahnya dia sering berada di buah sawit yang kita pikul gitu. Jadi bikin kagetnya. Terakhir mengenai quote dari Nietzsche ini, "What doesn't kill you makes you stronger," itu maknanya kesulitan-kesulitan dalam hidup yang membuat kita tidak menyerah atau mati secara literal ya. Itu bakal membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Anjay. 3 alasan saya kenapa merantau di Malaysia. Nomor 1, karena di Malaysia itu nggak beda jauh bahasanya sama yang di Indo. Sama betul, aja gitu. Terus yang kedua itu penduduknya rata-rata sama Muslim kebanyakan. Tapi kalau di daerah Kuala Lumpur ini ya nggak terlalu banyak sih, karena banyak orang luar ini, orang Cina, Bangla, Turki, Pakistan, nggak tahu daerah mana aja ini. Terus yang ketiga ini, kalau jajan ke kedai ini atau di warung-warung itu ada yang jualan batagor kayak yang di Indo ini. Terus somai, sate, soto, sama aja. Cuman yang ngebedain itu ya apa ya yang ngebedain? Ya sama lah pokoknya. Tapi di Kuala Lumpur kebanyakan orang Cina, jadi makanannya Cina semua. Tapi ada sih yang makanan-makanan Indo gitu, tapi nggak terlalu banyak, ada aja gitu. Oke guys, karena ini saya mau ke kosan. Terima kasih yang sudah menonton dan bye bye. 3 alasan kenapa Malaysia jadi negara paling oke untuk mulai karir di luar negeri.
Pertama, Malaysia itu secara budaya dan bahasa itu deket banget sama Indonesia. Lu bakal denger orang banyak ngomong bahasa Melayu di mana-mana, which is itu sama dan mirip banget sama bahasa Indonesia. Jadi buat lo yang pertama kali tinggal di luar negeri, ini tuh bikin transisi lo jauh lebih nyaman dan nggak bikin culture shock parah. Plus makanan di sini juga masih cocok sama lidah kita, especially lidah orang Indonesia, kayak nasi lemak, ayam goreng, kayak roti canai, semuanya masih aman. Jadi lo bisa fokus adaptasi di tempat kerja tanpa stres mikirin makanan atau komunikasi sehari-hari. Kedua, Malaysia itu pusatnya perusahaan global atau multinasional atau bahkan BPO. Banyak banget posisi customer service, analis, IT support, atau bahkan marketing yang mereka buka buat orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka butuh native speaker bahasa Indonesia, dan itu bisa jadi nilai plus banget buat kita. Sendiri awal mulai kerja di Malaysia itu lewat BPO, dan di situ karir bisa berkembang. Dan bahkan banyak temen gue juga yang mulai dari entry level, sekarang udah jadi team leader, bahkan manager. Ketiga, biaya hidup di Malaysia juga itu lebih terjangkau dibanding negara lain kayak Singapura, Jepang, atau Eropa. Tapi gaji tetap kompetitif, apalagi buat fresh grad. Jadi lo bisa hidup nyaman sambil tetap nabung. Untuk transportasi umum masih oke, makanan juga murah meriah, dan tempat tinggal pun masih banyak opsi yang nggak bikin dompet tipis. Jadi kalau lo pengen kerja di luar negeri tapi belum berani langsung ke negara yang jauh, Malaysia itu bisa banget jadi stepping stone yang perfect banget. Bahasa nggak jadi kendala, kerjaan juga banyak, biaya hidup juga masih sangat bersahabat. Siapa tahu dari sini lo bisa langsung lompat ke negara impian selanjutnya. Good luck! Sisi lain, kerja di perkebunan sawit kita bisa melihat sendiri ya. Jadi jangan yang melihat yang indah-indah ya kan, karena kalau kita melihat yang indah-indah tidak tahu seperti apa sebenarnya kalau kita bekerja di perkebunan sawit. Ya memang gajinya cukup lumayan besar, tapi untuk resikonya juga cukup besar sahabatku semua. Apalagi kalau kita kerja di perkebunan sawit yang semak-semak, tentunya perlu berhati-hati. Ular itu pasti akan ada, dan ternyata kalau kerja di perkebunan sawit itu juga membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Tapi kalau di Malaysia itu sempadan dengan upahnya. Kalau saya lihat sahabat-sahabat yang bekerja menjadi TKI Malaysia, kerja di perkebunan sawit, mereka banyak yang sukses juga meskipun hanya seorang pekerja kebun sawit di Malaysia. Kemudian alasan orang Indonesia lebih memilih bekerja di Malaysia dari segi faktor komunikasi bahasa, kemudian dari segi makanan. Tadi masnya bilang kalau di Kuala Lumpur itu banyak orang Cina, sebenarnya juga nggak seperti itu mas. Mungkin masnya itu duduk di area kawasan perumahan orang Cina. Kalau di Malaysia mas, di Kuala Lumpur banyak loh makanan-makanan khas Melayu. Kemudian dari soal budaya, bahasa, komunikasi, ya hampir sama, cuman kadang-kadang beda sedikit saja. Ini hanya sekedar informasi sahabatku semua. Jadi teruntuk sahabat-sahabatku semua, kadang-kadang yang berkomentar toksik dengan negara tetangga kita, stoplah. Jangan kita berkomentar yang bukan-bukan, ya kan? Apalagi sampai berkomentar yang seperti ini gitu. Kadang-kadang saya heran ya, kenapa sih kalian bilang Malaydes, Malaysia, Bangladesh? Kalian hanya bisa berkata-kata seperti itu saja, sedangkan negara tetangga kita itu sudah jauh ke hadapan. Dari segi ekonomi juga sangat lebih maju. Dan ini bukan hanya saya saja yang berkata, tapi YouTuber-YouTuber Indonesia. Dan pada faktanya orang-orang Malaysia itu sangat baik loh sahabatku semua. Kalau datang ke Indonesia, mereka juga gemar berbagi. Ini dia videonya. Apa pak? Oh, Oh syukur. Astagfirullahaladzim. Buat apa tu berjalan? Ni apa ni? Tak tahu. Meriah weh. 15,000 macam ni banyak. Ha, ini apa ni? Ayam. Soto, 5 ringgit. ayam, ada kaki chicken, ada kepak. Dalam ni ada mi ke ni? Ada mi. Makan dengan nasi, dalam tu ada mi. Ada mi apa? Mi suun. Mi soun. Berapa ringgit? 15,000. 15,000 rupiah. Kan di Malaysia tengah murah. Okey. Tapi dalam 4 ringgit tu. 4 ringgit. Oh guys. 4 ringgit mas. Banyak ni. 15,000 RM3.52 sen. Baiklah. 4 ringgit. Makan macam ni tepi jalan. Air free Air udah sana. Air biasa ni free kalau yang ni ya. Oh yang tu free. Yang ni free Satu soalan. Bukan diet ke? Ni diet. Saya video je tapi tak makan. Airnya free Free. Ha?
Apa, Pak? Masya Allah, tuh kan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia itu sangat baik, suka berbelanja. Masya Allah. 90 sama kopi, wis kopi udah sekalian. Cappuccino tu. Yes, sudah. 200. Oke, selesai. Yes, kembali. Ini beli apa? Ayo pakai. Oke, baik. Bagi. Masya Allah. Terima kasih, Cik. Bang, sampah dia berapa setiap hari berapa kali kutip? Ha? Oh. Macam gini-gini dia kutip lah kan sampah. So ini adalah barang-barang kotak-kotak yang kena buang selepas pelbagai barang yang Setiap hari. dibeli. Ada lagi banyak. Tak ada selagi tak ada sampah ni buang. Ya Allah. Penuh. Hidup kita akan stres. Dia Masya Allah. Bang, terima kasih. Dia ambil cepat-cepat. Alhamdulillah ya Allah. Begitu sangat baik usahawan daripada Malaysia yang satu ini ya, Bosuke, ketika Kok nggak pernah gaduh gitu? Nggak pernah. 4 tahun nggak pernah gaduh. Assalamualaikum. Ini dagangnya apa ini? Hah? Gorengan. Ini apa, tempe ya? Tempe dikasih 5.000, 4. Hari-hari dagangnya di sini ya? Oh, Mas sama Mbak suami istri? Oh, bagus. Gimana hari ini dagangnya? Lumayan. Bagus. Masya Allah. Sudah berapa lama mendirikan rumah tangga? 4 tahun. Anaknya berapa orang? 1, alhamdulillah. Umurnya berapa sekarang? 2 tahun. Oh, gimana sepanjang mendirikan rumah tangga sama ibu? Bahagia enggak? Bahagia. Alhamdulillah. Kok nggak pernah gaduh gitu? Nggak pernah. 4 tahun nggak pernah gaduh. Biar benar. Benar aja lah. Iya, benar, Pak. Periuknya nggak pernah dibaling gitu? Enggak. Jadi dua-duanya asli Masya Tangerang Allah. di sini ya? Kosambi ya? Di Jawa. Jawa. Ini nanti dagangnya sehingga jam berapa ini? Sampai sore. Ya? Sampai sore. Sampai sore. Bagus. Selalu seharian dagangnya berapa hasilnya? 5 juta. Hah? 500.000. Ada? 600, 700. Kadang-kadang 600, 700. Alhamdulillah, bagus. Masya Allah. Kok nanti pulang ke rumah nanti makan malamnya makan apa? Kalau sempat masak. Masak? Oh, beli. Kalau belinya apa? Nasi Padang? Oh, bagus. Oke, aku mau nanya. Ini jujur ya. Terakhir kali Mas memberikan Mbak hadiah istimewa itu, kebahagiaan itu. Bila? Lama sih, Pak. Sudah lama? Sudah berapa tahun? 2 tahunan lah. 2 tahunan. Diberinya apa? Kuning-kuning, Mas. Kuning-kuning emas. Aduh. Masih ada emasnya? Mau lihat? Nggak ada, Pak. Sudah nggak ada? Dijual? Kenapa jual? Barang. Oh gitu. Jadi kenapa enggak dibelikan lagi emasnya diberi? Belum ada. Rezeki lagi. Oh, oke. Tapi anaknya sihat. Itu yang benar, itu yang penting lah. Anaknya sihat itu aja. Karena anak yang enggak sihat itu lagi kepala lagi pusing gitu. Dia biasa dia. Oh gitu. Kabar rezeki dia. Cikgu Lagi pening. kita beri rezeki, lagi kita sedekah, lagi banyak nanti kita dapat rezeki. Mas dengan Mbak percaya sama Allah? Saya, Pak. Benar? Benar. Sudah solat? Alhamdulillah, belum. Belum? Sayang sama Rasul? Sudah selawat hari ini? Alhamdulillah, belum juga. Belum? Bisa diselawatnya? Mau dengar? Allahumma sholli Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad. ala Sayyidina Muhammad. Ya. Rezekinya semua datang dari Allah kan? Nama aku Syahri, aku dari Malaysia. Karena percaya sama Masya Allah. Allah, percaya sama selawat. Ini rezeki nanti dibuat makan enak-enak sama isteri, sama anak semua. Jangan lupa Allah. Ini semua rezeki dari Allah ya. Amin, amin. Kuat semangat langsung, harus. Nanti dimakan enak-enak. Gitu. Lepas tu, ini ada 30.000. Masya Allah. Nanti siapa-siapa yang ambil makan, dibayar aja. Nah, hari itu barangnya sudah dijual kan? Nah ini aku Allah ganti balik ya. Jangan lupa sama Allah ya. Harus semangat kerja elok, jaga istrinya benar-benar ya. Nah aku berikan, ini Allah berikan cincin berlian 1. Langsung dikasih sama istri. Dijaga elok ya. Semoga ini beri kebahagiaan buat kamu. Usaha jangan pernah Masya mudah Allah. putus asa ya. Nah Mbak, disarunglah. Titip kata cinta sedikit. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Cakaplah cinta-cinta sikit. Ayat-ayat yang
apa romantis gitu. Dia bilang Ada malu juga. Malunya apa, isteri kita harus kita jaga. Okey, kita ketemu lagi ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan tunduk sama aku, tunduk sama Allah aja. Makasih Mbak. Salam kenal ya Mbak ya. Alhamdulillah ya. Jaga diri elok ya. Sehingga kita ketemu lagi. Aku sudah mau pulang ke Malaysia. Jaga diri elok. Okey, assalamualaikum. Alhamdulillah, satu lagi pasangan suami isteri kita bisa bahagiakan. Sekarang aku dekat Kecamatan Kosambi, Cikgu Syahri, Tangerang, Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Sari sudah berbagi kebaikan di Indonesia. Kita bisa melihat sendiri faktanya sahabat-sahabat daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia, mereka juga sangat luar biasa ya di dalam berbagi kebaikan, berbagi rezeki. Termasuk di antaranya Cikgu Sari, kemudian Bosuke, usahawan daripada Malaysia, bukan hanya sekedar melancong saja, tetapi ketika sampai di Indonesia juga berbagi sedikit kebahagiaan. Ya mungkin istilahnya kadang-kadang ya kan, oh itu hanya buat konten, oh itu hanya demi follower. Kita itu jangan sampai terpikirnya ke situ. Kalau ada hal yang baik, ya perlu kita contohi, kita doakan yang baik-baik saja sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya saya sendiri juga bekerja di Malaysia. Di Malaysia itu orang-orangnya juga sangat baik. Alhamdulillah saya berjumpa dengan orang-orang baik di sini. Dari mulai orang kampung, orang bandar, orang kota. Semuanya ramah tamah. Itu yang saya rasakan, pengalaman pribadi saya. Tentunya setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Yang suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.